Jadi, materi yang pertama adalah partnership karakteristik yang didefinisikan dalam pasal 1016 UPA sebagai suatu asosiasi yang terdiri dari dua orang atau lebih untuk menjalankan bisnis sebagai pemilik bersama demi keuntungan. Nah, setiap mitra bertanggung jawab atas semua utang persekutuan dan jika terjadi kebangkrutan dan dapat diwajibkan untuk menggunakan aset pribadi guna membayar utang persekutuan yang diotorisasi oleh mitra lainnya. Jadi, materi yang pertama adalah partnership karakteristik yang didefinisikan dalam pasal 1016 UPA sebagai suatu asosiasi yang terdiri dari dua orang atau lebih untuk menjalankan bisnis sebagai pemilik bersama demi keuntungan. Nah, setiap mitra bertanggung jawab atas semua utang persekutuan dan jika terjadi kebangkrutan dan dapat diwajibkan untuk menggunakan aset pribadi guna membayar utang persekutuan yang diotorisasi oleh mitra lainnya. Materi selanjutnya yaitu initial investment in a partnership. Jadi yang pertama ada non-cash investment. Jadi ketika properti selain cash ini diinvestasikan dalam suatu persekutuan, properti non-cash dicatat besar nilai wajar wajar properti tersebut pada saat investasi. Dan secara konseptual nilai wajar ini harusnya ditentukan oleh penilaian independen, tetapi dalam praktiknya nilai wajar seperti non-cash ditentukan berdasarkan kesepakatan semua mitra. Jadi jumlah yang terlibat harus menentukan dalam perjanjian persekutuan tertulis. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai bonus atau goodwill atas investasi aset. Jadi adanya metode bonus dan metode goodwill ini tuh dilatar belakangi dengan adanya masalah yang muncul ketika dua pihak itu sepakat membagi kepemilikannya, misalnya 50/50. Tetapi kontribusi modal mereka itu tidak seimbang atau salah satunya memiliki nilai tak berwujud seperti keahlian, jaringan, atau reputasi. Nah, agar kepemilikan tersebut proporsional sesuai dengan kesepakatan, maka digunakanlah dua pendekatan akuntansi, yaitu salah satunya yang pertama ada metode bonus dan pendekatan dengan metode goodwill. Di sini ada beberapa perbedaan dari metode bonus dan juga metode goodwill. Yang pertama yaitu dari aspek revaluasi aset. Di metode bonus sendiri, revaluasi aset ini tidak digunakan. Jadi tanpa revaluasi aset, maka total modal persekutuan tetap jumlah nyata yang disetor. Sedangkan di metode goodwill itu melibatkan atau melakukan adanya revaluasi aset persekutuan, sehingga total modalnya itu meningkat. Lalu dari aspek penggunaan akun goodwill. Untuk aspek penggunaan akun goodwill ini di metode bonus itu akun goodwill tidak digunakan. Sedangkan di metode goodwill sesuai dengan namanya metode goodwill, maka goodwill pencatatan akun goodwillnya digunakan dicatat di buku dan memperbesar modal pihak tertentu yang berkontribusi lebih nilai tak berwujudnya. Lalu pencatatan selisih di metode bonus untuk selisih dari antar modal yang disetorkan dan juga modal menurut hak kepemilikan itu dicatat sebagai bonus kepada pihak tertentu. Jika modal yang disetorkan lebih besar dari hak, maka bonus diberikan ke pihak baru. Sedangkan jika lebih kecil, maka bonus diberikan kepada pihak lama. Sedangkan di metode goodwill, selisih antara nilai revaluasi dan modal aktual yang disetorkan itu diakui sebagai goodwill. Dan metode goodwill ini tuh menerjemahkan nilai yang tidak teridentifikasi ke dalam bentuk finansial yang tercermin di laporan keuangan. Berikutnya itu membahas mengenai investasi tambahan dan penarikan dalam persekutuan. Untuk materi kali ini tuh bahas mengenai setelah persekutuan berjalan, mitra itu dapat melakukan investasi tambahan atau penarikan atau drawing. Perjanjian persekutuan itu harus menetapkan pedoman untuk kedua transaksi. Di antara yang pertama ada investasi tambahan menambah modal mitra, dan yang kedua penarikan berupa pengambilan kas atau aset dari persekutuan sebagai bentuk kompensasi ataupun kebutuhan pribadi dari mitra tersebut. Investasi tambahan ini tuh menggambarkan kondisi di mana ketika seorang sekutu menyetor modal tambahan, biasanya kas, itu akun modal di kredit dan akun kas di debit. Jika kontribusinya berupa aset non-kas, maka akun aset terkait di debit dengan nilai wajar pasar, sekaligus kredit ke akun modal. Sedangkan untuk penarikan atau drawing sendiri itu merupakan penarikan yang mencatat kas atau aset yang diambil mitra untuk keperluan pribadi
melalui akun drawing. Saat penarikan terjadi, debit itu akan dibawa ke akun drawing, sedangkan kredit ke akun kas atau aset terkait. Nantinya di akhir periode akuntansi, saldo akun drawing ini akan ditutup ke akun modal, sehingga modal berkurang sesuai dengan jumlah penarikan. Selanjutnya yaitu pinjaman dan uang muka dalam persekutuan. Jadi seorang mitra itu dapat memberikan pinjaman pribadi kepada persekutuan ataupun sebaliknya. Dan menurut UPA atau Uniform Partnership Act, pasal 401D itu menjelaskan bahwa seorang sekutu yang memberikan pembayaran atau uang muka melebihi jumlah modal yang disetujui untuk disumbangkan, harus dibayar bunga sejak tanggal pembayaran atau uang muka tersebut. Jadi pinjaman atau uang muka dan bunga yang belum dibayar itu dianggap sebagai kewajiban atau liability persekutuan. Sebaliknya, jika persekutuan meminjam atau memberikan uang muka kepada mitra individu, maka hal tersebut dianggap sebagai aset bagi persekutuan. Ketentuan mengenai pinjaman dan uang muka dari atau ke mitra itu harus dicantumkan dalam perjanjian persekutuan agar transparan dan dapat diatur dengan jelas dalam pencatatan akuntansi. Berikutnya yaitu mengenai partnership operation atau operasi kemitraan. Operasional kemitraan atau persekutuan dalam banyak hal itu serupa dengan bentuk organisasi lain yang beroperasi di lini bisnis yang sama. Namun dalam mengukur pendapatan persekutuan untuk suatu periode, pengeluaran itu harus diteliti untuk memastikan bahwa pengeluaran pribadi para mitra itu tidak termasuk dalam pengeluaran bisnis persekutuan. Jika pengeluaran pribadi seorang mitra ini dibayar dengan aset persekutuan, maka pembayaran tersebut dibebankan ke rekening penarikan atau modal mitra tersebut. Dan penarikan dan tunjangan gaji ditutup ke rekening modal para mitra alih-alih ke rekening ringkasan pendapatan. Untuk laporan keuangan umum persekutuan itu meliputi laporan laba rugi, neraca, laporan modal persekutuan, dan juga laporan arus kas. Laporan modal persekutuan ini bersifat khusus untuk membentuk organisasi persekutuan dan diilustrasikan di lampiran di bawah itu. Yaitu diasumsikan bahwa Rat dan Yan adalah mitra yang berbagi keuntungan dengan rasio 60/40. Data relevan terhadap akun ekuitas kemitraan yang tercantum tersebut yaitu adalah untuk tahun 2016. Pada lampiran tersebut, laporan modal mitra yang ditampilkan yaitu mencerminkan informasi bahwa meskipun bentuk penyajian lain dapat digunakan, format yang diilustrasikan dalam lampiran tersebut memberikan perbandingan perubahan modal sebelum dan juga sesudah pembagian laba bersih persekutuan. Lalu kemampuan untuk membandingkan saldo modal awal dan modal desetor bersih. Itu akan membantu para mitra dalam menetapkan kebijakan investasi dan juga penarikan dana, serta dalam mengendalikan penyalahgunaan kebijakan yang telah atau yang sudah ditetapkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai perjanjian pembagian hasil dan rugi, yang dimana di sini ada dua perjanjian. Yang pertama adalah pertimbangan layanan dalam perjanjian bagi hasil dan kerugian. Maksud perjanjian ini itu mitra mendedikasikan waktunya untuk bisnis kemitraan, sementara mitra lain bekerja di tempat lain dan dapat menerima tunjangan lain. Yang kedua ada tunjangan gaji dalam perjanjian bagi hasil, yang dimana tunjangan gaji ini dapat digunakan untuk mengkompensasi perbedaan nilai wajar talenta para mitra. Dalam perjanjian ini kita bagi hasil dan kerugian memberikan tunjangan gaji kepada mitra aktif dan bonus kepada mitra pengelola. Yang ketiga, dalam perjanjian pembagian hasil dan rugi ada modal sebagai faktor dalam perjanjian bagi hasil, yang dimana modal ini merupakan kontribusi modal para mitra sering dipertimbangkan dalam perjanjian bagi hasil dan kerugian. Jika modal ini akan dipertimbangkan dalam pembagian pendapatan persekutuan, perjanjian ini akan bagi hasil yang spesifik mengenai konsep modal yang akan diterapkan. Selanjutnya ada perubahan kepentingan kemitraan. Yang pertama ada disosiasi, di mana pemisahan mitra ini merupakan perubahan hubungan kemitraan ketika seseorang mitra keluar atau dikeluarkan baik karena pengunduran diri, keputusan mitra lain maupun pengutusan pengadilan. Kondisi ini dapat dilakukan dengan prosedur goodwill, yaitu aset kemitraan dinilai kembali seolah dijual dan dapat diperlakukan dengan prosedur yang ada.
atau prosedur bonus, yaitu tanpa penilaian kembali aset dan hanya menyesuaikan hak kepemilikan antar mitra. Dan yang kedua, ada pengalihan kepentingan kepada pihak ketiga, yang dimana pengalihan kepemilikan sekutu kepada pihak ketiga ini tidak membubarkan persekutuan karena tidak mengubah hubungan antar sekutu. Penerima hanya berhak atas bagian laba di masa depan dan aset saat likuidasi, tetapi tidak menjadi sekutu serta tidak ikut dalam pengelolaan, sehingga pembukuan hanya mencatat transfer modal dari sekutu lama ke penerima sesuai nilai tersebut. Dan yang ketiga ada penerimaan mitra baru, yang dimana seseorang ini dapat diterima dengan persetujuan semua sekutu, baik dengan membeli kepemilikan sekutu lama maupun menginvestasikan modal. Jika tidak ada perjanjian baru, maka laba rugi dibagi rata. Dan akuntansi dapat menggunakan metode goodwill atau bonus, yang dimana jika tidak mengikuti GAAP, sedangkan bila mengikuti GAAP atau ASC 805, penerima ini harus dievaluasi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan kepentingan kemitraan disosiasi, di mana hak dan penyebab disosiasi ini berdasarkan UPA pasal 601, seorang sekutu berhak mengundurkan diri kapan saja. Disosiasi dapat terjadi melalui yang pertama, pengunduran diri secara sukarela, yang kedua, pengurusan berdasarkan perjanjian, yang ketiga, keputusan pengadilan akibat tindakan melawan hukum. Dampak dari disosiasi ini adalah tidak menghentikan operasi persekutuan ini. Ini hanya perubahan hubungan, bukan likuidasi. Dampaknya adalah pembelian saham sekutu yang keluar atau pembubaran bisnis. Untuk prosedur akuntansinya ada dua pendekatan untuk menilai aset. Yang pertama ada prosedur goodwill, di mana aset dinilai kembali seolah-olah dijual, dan yang kedua adalah prosedur bonus, di mana tidak dilakukan revaluasi aset. Selanjutnya ada pengalihan kepentingan kepada pihak ketiga, di mana pengalihan kepemilikan tidak membubarkan persekutuan karena tidak mengubah hubungan antar sekutu. Pihak ketiga hanya berhak atas laba dan aset likuidasi, bukan menjadi sekutu atau ikut mengelola. Dan yang terakhir, pembukuan hanya mencatat pengalihan modal dari sekutu lama ke penerima baru. Di sini ada contohnya, kami mencatat pengalihan 25% saham milik MAR kepada SUT dalam kemitraan Hallmark sebagai berikut, di mana jumlah transfer modal sama dengan jumlah modal MAR yang tercatat pada saat pengalihan dan tidak bergantung pada imbalan yang diterima MAR atas 25% sahamnya. Jika jumlah modal MAR yang tercatat adalah 200.000, maka jumlah entry transfer adalah 50.000. Berarti 200.000 dikali dengan 0,25, terlepas dari apa maksud pembayar MAR 50.000 atau imbalan lainnya. Selanjutnya di sini ada penerimaan mitra baru dalam persekutuan, di mana mitra baru ini memerlukan persetujuan semua sekutu yang ada. Terdapat dua cara utama untuk menjadi mitra. Yang pertama, membeli hak kepemilikan dari satu atau lebih dari sekutu yang ada. Kedua, menginvestasikan uang atau sumber daya baru ke dalam persekutuan. Dampak akuntansinya, jika tidak ada perjanjian baru, pembagian laba atau rugi dilakukan secara merata menurut UPA, dan persekutuan yang ada secara hukum dibubarkan dan dibentukkan kembali dengan perjanjian baru. Hanya diperlukan pencatatan pengalihan modal dari mitra lama ke mitra baru. Contoh praktisnya yaitu di sini ada ALF dan BAL, di mana modal masing-masingnya yaitu 50.000 bagi hasil merata menerima COB sebagai mitra baru. COB membeli 50% kepemilikan ALF seharga 25.000 dalam persekutuan baru. ALF dan COB masing-masing memiliki 25% kepemilikan. BAL tetap memiliki 50% kepemilikan, hanya diperlukan pencatatan pengalihan modal dari ALF ke COB. Baik, selanjutnya dalam contoh ini, COB diterima sebagai mitra baru dengan membayar 25.000 langsung kepada ALF, bukan kepada persekutuan. Berikut poin-poin utamanya. Kondisi awal, ALF dengan modal 50.000 dan BAL dengan modal 40.000 berbagi laba secara merata. Total modal persekutuan yaitu 90.000. Transaksinya adalah COB membayar 25.000 kepada ALF untuk 25% kepemilikan. Setengah saldo modal ALF dikalikan ke COB 25.000, pembagian laba baru ALF 25%, BAL 50%, COB 25%. Analisis yang ditulis adalah pembayaran 25.000 untuk
COB dan 25% kepemilikan mengimplementasikan nilai persekutuan sebesar 100.000, namun nilai buku persekutuan hanya 90.000. Terdapat ketidakseleraan antara kepentingan modal dan pembagian laba. ALF menerima premi 25.000 sementara BAL tidak menerima kompensasi. Selanjutnya di sini ada pembelian kepentingan dari mitra yang ada, di mana pembayaran COB sebesar 25.000 kepada ALF tidak memberikan bukti mengenai penilaian aset bersih persekutuan yang benar, karena pembayaran tersebut ditujukan untuk 5/18 dari aset bersih persekutuan tetapi 25% dari laba persekutuan di masa mendatang. Jika revaluasi diinginkan, nilai wajar aset harus didasarkan pada penilaian atau bukti selain jumlah pembayaran COB kepada ALF. Selanjutnya di sini ada revaluasi pendekatan goodwill, di mana penerimaan mitra baru dengan pendekatan goodwill kondisi awal, yaitu ALF memiliki saldo modal 50.000, BAL memiliki saldo modal 40.000, total modal persekutuannya adalah 90.000. Pembagian laba atau rugi secara merata yaitu 50-50. Transaksinya yaitu COB membayar 50.000 langsung kepada para mitra lama, ALF dan BAL. COB memperoleh 50% saham modal dan hak atas pendapatan. Porsi kepemilikan baru yaitu ALF 25%, BAL 25%, COB 50%. Implikasi nilainya yaitu pembayaran 50% untuk 50% kepemilikan. Pembayaran 50.000 untuk 50% kepemilikan menuju nilai implisit persekutuan sebesar 100.000 dan terdapat selisih 10.000 antar nilai wajar yakni 100.000 dan nilai buku 90.000. Untuk prosedur revaluasi, aset persekutuan harus direvaluasi sebelum COB bergabung. Goodwill sebesar 10.000 diakui untuk menyesuaikan nilai buku dengan nilai wajar. Goodwill dialokasikan kepada mitra lama sesuai rasio pembagian laba. Selanjutnya di sini ada prosedur revaluasi dan pencatatan goodwill, di mana penyesuaian aset teridentifikasi. Aset yang teridentifikasi seperti properti atau peralatan harus disesuaikan terlebih dahulu ke nilai wajar sebelum mencatat goodwill. Selisih penyesuaian nilai aset diamortisasikan atau disusutkan selama sisa umur ekonomis aset. Kedua, pencatatan goodwill. Goodwill hanya dicatat setelah semua aset teridentifikasi telah disesuaikan ke nilai wajar. Goodwill merepresentasikan kelebihan pembayaran mitra baru yang tidak dapat diatribusikan kepada aset teridentifikasi. Yang ketiga, contoh penerapannya, yakni dalam contoh sebelumnya, goodwill sebesar 10.000 dicatat dan dialokasikan ke saldo modal ALF dan BAL masing-masing menjadi 55.000 dan 45.000. Jika sebagian modal akan dialihkan ke COB, pencatatan dilakukan setelah direvaluasi dan dialokasikan goodwill selesai. Kesesuaian dengan standar akuntansi, pendekatan ini sejalan dengan metode akuisisi dalam kombinasi bisnis atau akuisisi divisi operasi berdasarkan prinsip akuntansi berlaku umum atau GAAP. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai non-revaluasi bonus approach. Bonus approach ini adalah salah satu metode pencatatan dalam akuntansi, kemitraan atau biasanya disebut dengan partnership accounting ketika ada mitra baru atau new partner masuk ke dalam firma tetapi aset kemitraan tidak direvaluasi. Dalam metode ini, jumlah modal yang dicatat untuk mitra baru bisa berbeda dengan jumlah kas yang sebenarnya ia bayarkan, sehingga akan timbul bonus yang dialokasikan kepada mitra lama atau mitra baru. Nah, jika mitra baru membayar lebih dari porsi modal yang ia terima, maka bonus diberikan kepada mitra lama. Begitu juga sebaliknya, jika mitra baru membayar kurang dari porsi modal yang ia terima, maka bonus diberikan kepada mitra baru. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai investing in an existing partnership, yang ini dimana investasi dalam kemitraan yang sudah ada berarti masuknya mitra baru ke dalam kemitraan dengan menyetor uang tunai, aset atau kontribusi lainnya seperti klien atau keahlian yang dapat meningkatkan kinerja bisnis. Nah, cara masuknya mitra baru ini ada dua. Yang pertama, membeli bagian dari mitra lama tanpa ada perubahan nilai buku keseluruhan. Dan yang kedua, menyetor modal baru ke dalam kemitraan. Nah, untuk penentuan nilai revaluasinya ini ada tiga, yakni yang pertama didasarkan pada penilaian aset individual, yaitu menggunakan appraisal penilaian ahli atau teknik penilaian lainnya. Dan yang kedua adalah jika tidak ada bukti lain, aset lama dianggap dicatat pada nilai wajar, dan goodwill diberikan kepada mitra lama jika ditemukan nilai tersembunyi. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai partnership investment at book value.
yang ini dimana partnership ini adalah bentuk kerjasama usaha antara dua orang atau lebih yang setuju untuk menggabungkan modal, tenaga, atau keterampilan dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Dalam akuntansi, partnership ini memiliki karakteristik. Yang pertama, tidak berbadan hukum, kecuali didaftarkan secara resmi. Kemudian keputusan dan risiko itu ditanggung bersama, dan modal dapat berbentuk kas, aset non-kas, maupun keahlian. Akuntansi dilakukan sesuai dengan perjanjian partnership atau partnership agreement. Nah, book value approach ini adalah metode pencatatan investasi partner baru dengan berdasarkan pengakuan modal pada nilai buku yang tercatat dalam partnership. Nah, tanpa melakukan penilaian kembali atau revaluasi aset maupun pengakuan goodwill. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh kasusnya. Misalkan partnership A dan B memiliki ekuitas masing-masing yaitu sebesar 100 juta rupiah dan modal B yaitu 60 juta rupiah dengan total ekuitas awal yakni sebesar 160 juta rupiah. Kemudian partner C masuk dengan kontribusi kas sebesar 40 juta rupiah untuk mendapatkan 25% hak ekuitas. Kemudian untuk penyelesaiannya dengan value approach-nya, kita bisa lihat di sini dari investasi C dicatat sebesar kontribusinya 40 juta rupiah, kemudian modal C 40 juta rupiah dan ekuitas baru setelah masuknya ini 200 juta rupiah dari 160 juta rupiah ditambah 40 juta rupiah. Dan untuk porsi kepemilikannya masing-masing A yakni sama dengan 50%, B 30% dan C 20%. Jadi tidak ada revaluasi aset atau pengakuan goodwill meskipun kontribusi C tidak sama dengan porsi ekuitas idealnya yakni sama dengan 25%. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai partnership asset review atau goodwill to all partners, di mana partnership ini adalah bentuk kerjasama usaha antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk menggabungkan modal, tenaga, dan keahlian untuk memperoleh keuntungan bersama. Dalam akuntansi partnership ini, ketika partner baru masuk atau terjadi perubahan dalam struktur modal, seringkali diperlukan penyesuaian ekuitas agar adil bagi semua pihak. Nah, untuk konsep revaluasi asetnya sendiri, yaitu bisa dilakukan ketika nilai buku aset partnership ini dianggap tidak mencerminkan nilai wajar atau fair value-nya. Nah, jika nilai wajar lebih tinggi dari nilai buku, maka terjadi kenaikan nilai atau appreciation. Kemudian, jika nilai wajar lebih rendah dari nilai buku, maka terjadi penurunan nilai atau depreciation. Nah, revaluasi bertujuan agar modal partner lama mencerminkan hak ekonomi sebenarnya sebelum partner baru masuk. Baik, selanjutnya kita akan membahas lebih spesifik tentang goodwill to all partners ini. Nah, goodwill sendiri adalah nilai lebih atau intangible value yang mencerminkan reputasi, loyalitas pelanggan, atau potensi laba di masa depan. Nah, ketika partner baru masuk dengan investasi besar, goodwill biasanya diberikan kepada partner lama karena nilai partnership-nya sebenarnya lebih tinggi daripada nilai buku yang tercatat. Nah, untuk proses akuntansi goodwill to all partners ini, yang pertama hitung selisih antara nilai investasi partner baru dengan model yang seharusnya dicatat berdasarkan nilai buku. Kemudian selisih tersebut dianggap sebagai goodwill dan dialokasikan ke partner lama sesuai rasio laba rugi mereka. Dan untuk terakhirnya kita buat jurnal untuk mencatat goodwillnya. Baik, selanjutnya mengenai aset kemitraan yang tidak dinilai kembali. Jadi ketika para mitra itu memutuskan untuk tidak melakukan revaluasi, entry yang diperlukan untuk mencatat masuknya Corp C ke dalam kemitraan itu sebagai yang terlampir dalam slide. Nah, dalam kasus ini, aset bersih persekutuannya itu hanya bertambah sebesar jumlah investasi baru. Dan rekening modal sekutu baru itu dikreditkan sebesar 1/3 bagiannya atas modal persekutuan baru. Nah, dalam situasi ini itu disebut sebagai bonus bagi mitra lama karena mitra lama itu menerima kredit modal untuk sebagian investasi mitra baru. Lalu selanjutnya ada aset kemitraan dinilai kembali. Nah, dalam hal ini itu Corp C dianggap sebagai mitra baru yang membawa goodwill. Untuk jurnalnya seperti yang terlampir. Lalu yang kedua ada aset kemitraan yang tidak dinilai kembali. Jadi daripada mencatat goodwill yang diatribusikan ke mitra baru, prosedur bonus ini digunakan untuk memastikan bahwa saldo modal awal kemitraan itu mencerminkan presentase bagi hasilnya. Untuk jurnalnya seperti yang terlampir. Lalu selanjutnya ada pembayaran berlebih pada mitra yang telah retiring.
Metode ini tuh ada 3. Yang pertama ada bonus untuk mitra yang retailing. Pencatatannya seperti yang telah terlampir, lalu ada goodwill yang setara dengan pembayaran berlebih yang dicatat. Jurnalnya juga telah terlampir. Dan yang ketiga itu ada penilaian kembali atas total modal kemitraan berdasarkan pembayaran berlebih. Itu jurnalnya juga sudah terlampir. Selanjutnya mengenai pembayaran kepada mitra yang pensiun kurang dari saldo modal. Nah, itu yang pertama ada aset yang dinilai terlalu tinggi itu akan dihapuskan. Jadi ketika aset yang dinilai terlalu tinggi ini telah diidentifikasi, maka akan diturunkan ke nilai wajarnya. Nah, untuk jurnalnya seperti yang terlampir. Lalu yang kedua itu ada bonus untuk mitra yang berkelanjutan. Jurnalnya seperti yang terlampir. Lalu metode ini tuh memberikan bonus bagi Corp A dan B, dan bonus tersebut diukur berdasarkan kelebihan saldo modal atas jus yang dibayarkan oleh kemitraan untuk kepentingannya sebesar modalnya.